Adik korban, Dimas, mengungkapkan pengakuan terbaru terkait kasus dugaan pembunuhan Faizah Soraya oleh anak bungsunya yang masih duduk di kelas 6 SD di Medan. Ia menuding suami korban, Alham, tidak jujur dalam menyampaikan kronologi kejadian, khususnya saat menghubungi pihak rumah sakit. Menurut Dimas, peristiwa penikaman diduga terjadi sekitar pukul 3 WIB, namun hingga pukul 4.30 WIB, Alham disebut tidak meminta bantuan warga sekitar dan baru menghubungi Rumah Sakit Kolombian dengan keterangan yang tidak sesuai fakta. Saat menghubungi rumah sakit, Alham disebut menyampaikan bahwa korban mengalami pendarahan, bukan luka tusuk akibat penyerangan. Dimas menilai tindakan tersebut janggal karena Alham justru menunggu ambulans dari rumah sakit yang jaraknya cukup jauh. Padahal, terdapat fasilitas kesehatan lain yang lebih dekat dari lokasi kejadian. Rentang waktu antara kejadian hingga kedatangan ambulans dinilai menjadi salah satu poin krusial yang kini didalami penyidik. Berdasarkan keterangan sopir ambulans yang diterima keluarga, korban masih bernyawa saat ambulans tiba di lokasi. Namun pihak ambulans menolak membawa korban karena informasi awal yang diterima menyebutkan pendarahan, bukan penikaman. Saat itu korban ditemukan dalam posisi duduk bersandar ke lemari dan baru dipindahkan ke tempat tidur setelah dinyatakan meninggal dunia. Dimas dan keluarga mengungkap setidaknya 4 kejanggalan utama, yakni tidak adanya teriakan atau perlawanan korban saat kejadian, jeda waktu panjang tanpa permintaan bantuan warga, jumlah luka tusuk yang mencapai lebih dari 20 di berbagai bagian tubuh korban, serta tidak ditemukannya luka pada tubuh anak bungsu yang diduga sebagai pelaku. Sebaliknya, luka justru ditemukan pada tangan kakak korban. Hingga kini, kasus siswi kelas 6 SD yang diduga membunuh ibu kandungnya tersebut belum menemui titik terang. Faizah Soraya ditemukan tewas di kamar lantai 1 rumahnya di Jalan Dwi Kora, Kecamatan Medan Sunggal, Sumatera Utara, pada Rabu 10 Desember 2025. Saat kejadian, suami korban diketahui tidur di lantai 2. Pihak kepolisian menyatakan masih menyempurnakan proses penyidikan dan penyelidikan. Polisi telah menggelar prarekonstruksi kedua dengan puluhan adegan serta mengamankan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan kematian korban. Hingga saat ini, penyidik belum mengumumkan tersangka dan masih menunggu hasil asesmen psikologis terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.